Info terbaru dari Kementerian Hukum dan HAM mengenai tata cara penulisan surat lamaran dan surat pernyataan 12 poin pada rekrutmen CPNS Kementerian Hukum dan HAM tahun 2023. Jadi rekan-rekan yang masih bingung, simak penjelasannya. Nah, baik rekan-rekan, ini merupakan contoh surat lamaran yang telah diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Hal yang perlu rekan-rekan perhatikan yaitu yang pertama, untuk penulisan tempat dan tanggal surat lamaran. Untuk tempatnya itu setingkat kabupaten atau kota ya rekan. Jika rekan memang dari Palembang, itu memakai kabupaten atau kota Palembang dan sebagainya. Kemudian untuk tanggal pembuatan surat ini harus tanggal pada saat memilih instansi di portal SSCSN. Yang berarti jika rekan ingin submit berkas untuk mengakhiri pendaftaran, berarti pada tanggal itulah harus tertera di surat lamaran. Contoh, saya ingin submit berkas pada tanggal 30 September, udah menyelesaikan pendaftaran 30 September, maka untuk tanggal surat lamaran harus 30 September, tidak boleh tanggal 1 Oktober, sama tidak diperbolehkan sebelum tanggal 30 September. Jadi seperti itu ya rekan. Kemudian untuk tujuan surat yang terhormat Menteri Hukum dan HAM Asasi Manusia RI di Jakarta itu jangan dirubah, disesuaikan sesuai dengan contoh ini, jangan dirubah. Kemudian untuk penulisan nama dan sebagainya itu tetap sama ya rekan, harus identitas yang jelas. Kemudian banyak yang bertanya mengenai di pendidikan, jika rekan paket C itu bisa menuliskan penyetaraan paket C, kemudian jurusannya apa, seperti itu. Kemudian di alamat, ini untuk alamat harus sesuai dengan domisili yang kita lamar ya rekan. Nah, jika rekan memang di luar dari domisili, itu sesuaikan juga di surat keterangan domisili. Kemudian untuk nomor telepon dan email harus sesuai dengan nomor telepon dan email yang rekan daftarkan di website SSCSN, tidak boleh berbeda ya rekan. Kemudian untuk poin-poin dokumen itu harus sesuaikan juga dokumen apa yang rekan cantumkan. Jadi sebelumnya untuk di format. Nah, sebelumnya kan seperti ini, untuk poin 8 sampai 10 itu dibuat, tapi sesuai dengan arahan dari Kementerian Hukum dan HAM itu bisa dihapus rekan poin 8 sampai 10, karena jika rekan memang sudah sesuai domisili dan formasi umum, cukup buat poin 1 sampai 7 saja untuk isi dokumennya. Tapi jika rekan dan daftar di luar domisili, untuk poin 9 itu ditambahkan ya rekan surat keterangan domisili asli yang diterbitkan oleh kelurahan kantor desa setempat. Jadi untuk nomor 9 berubah menjadi poin 8, jadi seperti itu. Nah, kemudian hal yang perlu diperhatikan juga untuk format surat lamaran CPNS kualifikasi pendidikan SLTA di pojok kiri atas sesuai dengan arahan dari Kementerian Hukum itu bisa dihapus rekan. Kemudian untuk di bawah tempat tanggal pembuatan surat itu juga bisa dihapus. Kemudian di keterangan yang di bawahnya itu, yang paling bawah itu bisa dihapus. Nah, baik, lanjut rekan. Untuk e-materai juga banyak yang ditanyakan. Nah, jika rekan memang sudah punya tanda tangan elektronik, itu bisa menggunakan tanda tangan digital atau elektronik. Bisa diupload nanti pada saat kita ketik, baru kita buatkan PDF, baru kita isi e-materai. Jika rekan belum mempunyai tanda tangan digital atau elektronik, maka rekan print terlebih dahulu, kemudian bubuhi tanda tangan secara manual, baru scan jadi PDF dan bubuhi e-materai di akun e-materai. Jadi ingat, untuk e-materai itu tidak boleh bertumpuk dengan tanda tangan, harus terpisah seperti itu ya rekan. Nah, kemudian catatan yang diberikan oleh Kemenkumham itu surat disarankan diketik ya rekan agar mudah terbaca. Jadi jika rekan menulis secara manual itu tidak disarankan ya rekan, karena sesuai dengan postingan dari Instagram Kemenkumham RI itu disarankan diketik seperti itu ya rekan. Nah, jadi seperti ini ya rekan contoh dari surat lamaran yang telah sebagai contoh. Ini sudah sesuai dengan apa yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Untuk isinya juga sudah sesuai. Dan jika rekan memang mendaftar di luar domisili seperti penjelasan sebelumnya, bisa menambahkan di poin 8 ya rekan. Nah, seperti itu ya rekan. Nah, kemudian selanjutnya untuk contoh format surat pernyataan juga sudah diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai panduan rekan semua. Hal yang penting adalah identitas juga. Nah, identitas
seperti di surat lamaran harus sesuai dengan identitas rekan, baik itu dari segi nama, nomor induk kependudukan, alamat, jenjang pendidikan, program studi, jurusan, kemudian jabatan yang dilamar, nomor telepon, handphone, dan alamat email itu harus sesuai dengan apa yang rekan punya, jangan ada perubahan sedikit pun. Kemudian hal yang perlu diperhatikan yaitu seluruh poin dan urutan tidak boleh diubah ya rekan, jadi harus sesuai dengan format yang telah diberikan. Kemudian banyak yang pertama bertanya di mana download contoh format surat lamaran sama surat pernyataan. Itu di-download di website csn.kemenkumham.go.id ya rekan. Kemudian hal yang perlu diperhatikan juga, surat ini disarankan diketik agar mudah terbaca seperti di surat lamaran. Kemudian untuk pembuatan materai, kemudian yang lainnya itu sudah sesuai dengan penjelasan sebelumnya rekan. Dan untuk tanggal dari surat pernyataan ini harus sesuaikan dengan surat lamaran ya rekan. Kapan kita submit berkas atau memilih formasi harus sesuai dengan tanggal itu. Dan sesuai dengan arahan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk catatan itu dibiarkan ya rekan agar sesuai dengan contoh yang telah diberikan. Nah, jadi seperti ini ya rekan contoh dari surat pernyataan yang telah saya buatkan. Semoga bisa membantu rekan semua yang masih bingung bagaimana cara membuat surat pernyataan dan surat lamaran dengan benar. Tapi saya mohon maaf di video sebelumnya karena masih menjelaskan kurang lengkap. Tapi karena sekarang sudah ada arahan dari Kementerian Hukum dan HAM, jadi rekan sesuaikan dengan apa yang telah diinfokan seperti itu. Jadi sekali lagi semoga bisa membantu ya rekan. Jika ada yang masih bingung tulis di kolom komentar. Jadi semoga rekan bisa lolos di seleksi administrasi CPNS Kementerian Hukum dan HAM. Akhir kata saya tutup dengan semangat pejuang CSN.